Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Permata, bertemu lagi bersama Cik Gunur di channel Rumah Cahaya Permata. Nah, kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran masih di tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Kali ini pembelajaran ketiga. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk sahabat yang belum tekan tombol subscribe, tekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Rumah Cahaya Permata. Nah, kali ini kita sudah memasuki di bulan Agustus. Nah, yang jelas di bulan ini merupakan peringatan buat kita untuk memperingati dan memeriahkan lagi ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, kali ini slogannya Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dirgahayu Indonesiaku ke-76. Baiklah. Nah, kali ini pada pembelajaran 3 kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Nah, Indonesia merupakan negara maritim. Kenapa? Karena Indonesia memiliki perairan yang luas, sehingga Indonesia disebut negara kepulauan. Nah, tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Nah, kita lihat dulu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim ya yang terletak di perairan ini terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, dikatakan wilayah laut Indonesia yang sangat luas diakui secara internasional sebagai negara maritim ditetapkan dalam UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut tahun 1982. Nah, kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Contohnya, untuk hasil perairan laut Indonesia, ikan yang ada di perairan laut Indonesia itu lebih kurang terdapat 2000 jenis ikan laut. Sedangkan ada juga menghasilkan rumput laut. Nah, yang jelas rumput laut ini banyak sekali manfaatnya untuk bahan makanan, bisa untuk agar-agar. Kemudian untuk obat-obatan bisa digunakan untuk kapsul, salep, sedangkan untuk perlengkapan kehidupan sehari seperti sabun, krim, sampo, dan lain-lain. Kemudian untuk hasil kerang mutiara. Nah, yang jelas kerang mutiara ini menghasilkan mutiara yang dimana harganya sangat mahal. Kemudian mineral dan bahan tambang. Untuk ini menghasilkan minyak dan gas bumi. Nah, tadi itu untuk kehidupan ekonomi masyarakat. Kemudian pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, selain ekonomi juga berpengaruh kepada kehidupan sosial. Apa contohnya? Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Nah, ya, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Ya. Kemudian terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai budaya antar pulau dan antar negara. Nah, misalnya tadi pada zaman dahulu itu ada orang-orang Portugis yang berlayar ke Indonesia, sehingga tadi misalnya percampuran atau pembauran bahasa. Nah, bahasa biasanya ada percampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Portugis. Kemudian yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan. Nah,
Pecinan ini ternyata adalah kampung orang-orang Cina dan kampung Arab. Kemudian terjadi juga perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Nah, paling besar di sini dari negara lain. Kemudian yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Banyak sekali perubahan di bidang sosial. Nah, ternyata selain dampak positif itu tadi, ada juga dampak negatifnya. Misalnya, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Kemudian munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Nah, misalnya kita ini memakai budaya ketimuran, sedangkan jika ada budaya-budaya dari sebelah Eropa atau Barat, jika budaya itu tidak kita saring atau kita pilih lagi mana yang baik dan mana yang tidak, maka nanti akan muncul budaya-budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya setempat. Baiklah, nah kita di sini masih belajar menulis ide pokok dari teks. Nah, sekarang kita ingat kembali pada pertemuan sebelumnya tentang ide pokok dari sebuah paragraf. Dikatakan ide pokok itu bisa kita temukan di awal, di tengah, atau di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Maka dari itu baca dulu paragraf itu sampai selesai, kamu temukan nanti kalimat utamanya yang mana yang menjadi pokok pembicaraan, baru setelah itu kamu ambil ide pokok dari kalimat utama itu. Nah, kemudian masih di sini kita belajar perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk sila pertama atau sila ke-1 di sini menunjukkan bahwa setiap warga negara itu berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Jadi tentang kehidupan beragama. Di sini ada contoh yang mudah dipahami. Misalnya di sini kita menjenguk orang yang sakit. Nah, kenapa di sini perilaku menjenguk orang yang sakit sesuai dengan sila pertama? Karena misalnya di sini kita mendoakan orang yang sakit itu supaya cepat sembuh ya. Di sini berarti ada termasuk sila ke-1. Kemudian untuk sila kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, contoh yang paling mudah di sini adalah membantu korban bencana alam. Nah, pada sila kedua ini menunjukkan sikap kemanusiaan kita. Jadi di sini kita membantu korban bencana alam. Untuk sila ketiga di sini menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Nah, contoh di sini adalah gotong royong. Gotong royong di sini nanti akan membina sebuah kerukunan antar warga, yang dimana antar warga itu pasti ada keberagaman sukunya kah, atau agamanya kah, atau budayanya kah. Ketika gotong royong kerjasama saling membantu, maka akan tercipta kerukunan, yang dimana kerukunan itu akan menjadikan persatuan dan kesatuan. Nah, untuk sila keempat di sini menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Contoh di sini adalah kita misalnya musyawarah pemilihan ketua kelas. Nah, di sini tidak langsung dipilih siapa ketua kelasnya, misalnya Andi misalnya jadi ketua kelas. Tidak. Jadi berdasarkan musyawarah. Ya, di sini berarti menunjukkan bahwa kita mengutamakan kepentingan bersama. Untuk sila kelima di sini menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Berarti ini keadilan, ya. Misalnya di sini ada contoh bahwa setiap warga negara itu di mata hukum itu sama, ya, tidak ada perbedaan. Kemudian, ada sebuah peribahasa. Berdasarkan gambar yang di sini, coba sahabat
perhatikan ya, ini ada gambar sedang diadakannya musyawarah. Yang jelas musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga peribahasa yang cocok untuk gambar berikut ini adalah bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Nah, baiklah, jika sahabat Permata sudah bisa memahami pendalaman materi yang telah Cikgu Nur sampaikan, ayo kita mengerjakan soal atau uji kompetensi berikut. Di sini ada 5 soal. Soal yang pertama, Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Oleh karena itu, Indonesia dijuluki negara. Nah, negara apa di sini? Nomor 2, agar-agar merupakan hasil olahan dari kekayaan laut, yaitu dari mana? Kemudian yang ketiga, Kerajaan Majapahit. Di sini adalah sebuah paragraf ya, satu paragraf. Kerajaan Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim besar. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh dan kekuasaan terhadap wilayah Nusantara. Kerajaan Majapahit memiliki armada laut yang kuat. Nah, sekarang tentukan ide pokok paragraf tersebut. Soal yang keempat, gotong royong dalam membersihkan selokan ya, mampu menciptakan kerukunan antar warga. Hal tersebut merupakan pengamalan Pancasila, sila ke berapa? Yang terakhir nomor 5, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas merupakan pengamalan Pancasila, sila ke berapa? Nah, silakan sahabat Permata menjawab 5 soal uji kompetensi ini ya. Nah, baiklah, untuk kata-kata bijak kali ini, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Jangan lupa bersyukur untuk apa yang sudah Allah berikan kepada kita hari ini. Baiklah, terima kasih sahabat Permata yang sudah menyimak penjelasan dari Cikgu Nur. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.